Realitas sering kita anggap sebagai sesuatu yang kokoh, objektif, dan tak tergoyahkan. Sesungguhnya adalah bayangan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Ia bukan benda mati yang berdiri sendiri, melainkan cermin yang hidup, memantulkan isi batin kita, menyuarakan getaran kesadaran yang kita pancarkan. Dalam keheningan pikiran, kita mulai menyadari bahwa dunia luar hanyalah ekstensi dari dunia dalam. Apa yang kita sebut realita lahir dari lensa yang kita gunakan untuk melihat, dan lensa itu adalah kesadaran kita sendiri. Bayangkan kesadaran manusia seperti proyektor yang terus-menerus menampilkan gambar ke layar kosong kehidupan. Gambar yang muncul tergantung dari isi pikiran, perasaan, dan keyakinan terdalam kita. Ketika batin kita penuh cinta, dunia terlihat ramah. Ketika batin kita gelisah, dunia terasa mengancam. Disinilah kita memahami bahwa kita bukan sekadar pengamat pasif dari kehidupan, melainkan pencipta aktif dari pengalaman. Kesadaran berinteraksi dengan apa yang disebut para mistikus dan ilmuwan sebagai medan kemungkinan tak terbatas. Ruang di mana semua potensi eksis, menunggu untuk diwujudkan. Dalam setiap momen, kita memilih secara sadar atau tidak sadar versi realitas yang akan kita alami. Pilihan ini tidak selalu datang dalam bentuk keputusan besar, melainkan lewat pola pikir, frekuensi emosi, dan kualitas perhatian. Yang mengubah hidup bukanlah peristiwa luar, tetapi bagaimana kita hadir di dalamnya. Perubahan batin, dari takut menjadi percaya, dari benci menjadi cinta, dari keraguan menjadi keyakinan, secara langsung memengaruhi tekstur pengalaman kita. Saat frekuensi batin berubah, dunia pun merespons dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, peluang muncul, hubungan membaik, atau kedamaian terasa tanpa alasan. Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita. Realitas adalah sesuatu yang memancar dari kita. Maka, untuk mengubah dunia, kita tidak perlu memaksa dunia. Kita cukup menyelami ke dalam, menyembuhkan lensa persepsi, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami hanyalah gema dari dalam. Dan ketika kesadaran kita jernih, dunia pun menjadi cermin yang bening, menampilkan keindahan yang selama ini tersembunyi di balik kabut batin kita sendiri. Dalam dunia yang riuh dengan kebisingan dan dorongan untuk terus berbicara, kesunyian menjadi ruang suci yang terlupakan. Padahal, justru dalam diam itulah lahir kekuatan sejati. Banyak terobosan besar dalam sejarah, baik di bidang seni, sains, maupun spiritualitas, tidak lahir dari keramaian atau diskusi yang bising, melainkan dari ruang batin yang hening, saat seseorang benar-benar hadir dalam keheningan pikirannya sendiri. Ketika kita menyimpan visi dan impian di dalam ruang batin yang terlindungi, kita sedang menjaga nyala api suci dari gangguan angin luar. Mengungkap terlalu cepat adalah seperti membuka bunga sebelum waktunya. Ia kehilangan kekuatannya sebelum sempat berkembang penuh. Dalam kesunyian, energi terakumulasi, fokus menjadi tajam, arah menjadi jelas. Dan ketika waktunya tiba, langkah-langkah yang kita ambil pun penuh daya, bukan sekadar bayangan dari keraguan dan kebutuhan akan validasi. Setiap kali kita membagikan rencana atau niat sebelum waktunya, kita membuka pintu bagi interferensi yang tidak kasat mata. Bukan hanya opini orang lain yang masuk, tetapi juga energi mereka, keraguan, kecemasan, bahkan ketidakpercayaan. Tanpa sadar, kita menyerap energi itu, dan getaran kita mulai berubah. Apa yang awalnya murni dan mengalir, kini tercemar oleh kekacauan yang bukan milik kita. Keheningan bukan berarti menahan diri karena takut. Ia adalah bentuk perlindungan spiritual, pengakuan bahwa tidak semua hal harus segera dilihat, dipahami, atau dibenarkan oleh dunia luar. Beberapa hal membutuhkan inkubasi dalam rahim ketenangan, agar ketika akhirnya lahir, ia kuat, utuh, dan siap menembus dunia dengan pancaran autentiknya. Ada kebijaksanaan dalam tidak selalu menjelaskan. Ada kekuatan dalam menjaga sesuatu hanya untuk diri sendiri, bukan karena kita menyembunyikannya, tapi karena kita memeliharanya. Apa yang tumbuh dalam keheningan akan berbicara dengan kekuatan ketika waktunya datang. Dalam dunia yang terbiasa tergesa, keheningan adalah bentuk perlawanan lembut, dan justru di sanalah
kita menemukan kembali diri yang sejati, tenang, jernih, dan penuh kuasa. Manusia sering merasa telah bergerak maju hanya karena telah membicarakan rencana. Padahal, di balik rasa lega itu tersembunyi paradoks yang halus namun dalam. Otak tidak membedakan antara kata dan aksi. Ketika kita berbicara tentang tujuan, impian, atau perubahan, otak mencatatnya seolah itu sudah terjadi. Sensasi pencapaian yang seharusnya datang setelah tindakan, kini dirasakan hanya karena ucapan. Inilah ilusi tindakan, sebuah kepuasan semu yang meredam nyala dorongan untuk benar-benar bertindak. Fenomena ini bukan sekadar psikologis, tapi juga neurologis. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan antusias, sistem limbik merespons dengan pelepasan dopamin, memberi kita sensasi keberhasilan kecil. Kita merasa produktif, walau belum melakukan apapun. Lambat laun, energi yang seharusnya digunakan untuk menciptakan, malah habis untuk menjelaskan. Seperti api yang digunakan untuk menyalakan lampu sorot, bukan untuk memasak. Lebih dari itu, berbagi terlalu cepat tentang tujuan pribadi seringkali membuka celah bagi intervensi energi luar. Setiap komentar, tatapan, atau bahkan niat tersembunyi dari orang lain dapat menggeser frekuensi kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak ada ruang yang sepenuhnya netral ketika sesuatu sudah berada di luar diri kita. Validasi sosial, yang tampak menyenangkan di permukaan, seringkali mengikis kekuatan dalam. Energi sejati tidak mencari pengakuan. Ia bekerja dalam senyap, tumbuh dari kedalaman tekad yang tidak terucap. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah, kekuatan sejati tidak terlihat, tapi menopang segalanya. Langkah yang tidak diumumkan seringkali membawa hasil yang paling mengejutkan. Kita tidak dilarang untuk bermimpi besar, namun kita diundang untuk menghormati proses dalam diam. Bukan karena diam itu lemah, tetapi karena diam adalah wadah bagi kekuatan murni, yang tidak terpecah oleh kebisingan luar, tidak tergerus oleh kebutuhan untuk dikagumi. Di balik setiap tindakan diam-diam, ada intensi yang utuh. Dan dari situlah keajaiban yang nyata mulai bekerja. Banyak orang berusaha keras mengubah hidupnya dari permukaan dengan strategi, rencana, dan niat baik. Namun, kehidupan sejati tidak dibentuk di permukaan, melainkan di kedalaman. Di sanalah pikiran bawah sadar bersemayam, menjadi arsitek tak terlihat dari setiap pilihan, respons, dan arah hidup. Kita tidak hidup dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang telah tertanam. Dan apa yang tertanam seringkali lahir dari masa lalu, yang tidak pernah kita sadari, sedang memegang kendali. Pikiran bawah sadar menyerap segalanya sejak kecil. Kata-kata orang tua, suasana rumah, trauma yang tak terucap, dan keyakinan yang tak pernah kita pilih secara sadar. Lama-kelamaan, pola-pola itu membentuk fondasi realitas kita. Jika kita percaya bahwa kita tidak layak, semesta pun akan mencerminkan ketidaklayakan itu dalam berbagai bentuk, kegagalan, hubungan yang salah, atau pintu yang tak pernah terbuka. Untuk mengubah nasib, kita tidak cukup mengganti rutinitas luar, kita harus menggali ke dalam dan menulis ulang program yang lama. Inilah kekuatan dari reprogramming. Proses halus, namun dalam untuk menyelaraskan pikiran bawah sadar dengan kebenaran tertinggi kita. Ini bukan proses instan, tetapi ia mungkin, dan ia dimulai dengan 3 kunci, repetisi, visualisasi, dan emosi. Repetisi membuka jalan bagi keyakinan baru. Ketika kita mengulang afirmasi dengan konsisten, kita menanam benih baru dalam tanah batin. Visualisasi memberi bentuk pada keyakinan itu, seakan realitas baru sudah terjadi, dan emosi menghidupkan semuanya. Tanpa emosi, afirmasi hanyalah kata kosong. Dengan emosi, ia menjadi doa yang hidup. Mengubah nasib bukan berarti melawan apa yang telah terjadi, melainkan mengubah cara kita merespons dan melihat diri sendiri. Ketika pikiran bawah sadar mulai percaya bahwa kita layak, bahwa kita bisa, dan bahwa kita berharga, dunia pun menyesuaikan diri. Kita mulai menarik pengalaman yang berbeda, bukan karena dunia berubah, tapi karena kita telah berubah di dalam.
Nasib bukan kutukan, tapi pantulan. Dan kita selalu punya kuasa untuk mengubah cermin itu dari dalam. Setiap manusia memancarkan getaran, bukan hanya lewat kata atau tindakan, tetapi lewat frekuensi halus yang muncul dari keyakinan, emosi, dan intensi terdalam. Semesta tidak merespons apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang kita pancarkan. Di balik semua usaha sadar, ada medan energi tak terlihat yang terus-menerus mengundang atau menolak berbagai kemungkinan hidup. Banyak orang bertanya mengapa niat yang tulus tak kunjung membuahkan hasil. Mengapa doa-doa yang penuh harap tidak segera dijawab? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam lapisan bawah sadar. Kita mungkin menginginkan hal besar, namun di dalam, kita tidak percaya bahwa kita layak menerimanya. Getaran batin kita tidak selaras dengan apa yang kita minta. Dan karena semesta sangat presisi, ia hanya merespons resonansi, bukan harapan kosong. Getaran sejati bukan sekadar pikiran positif. Ia adalah perpaduan antara keyakinan terdalam dan rasa yang melekat padanya. Bila kita meminta cinta namun di dalam menyimpan luka dan takut ditinggalkan, maka yang kita pancarkan bukan cinta, melainkan ketakutan. Bila kita mengejar kekayaan namun merasa bersalah atau tidak pantas menerimanya, maka peluang pun menjauh, seolah tak mengenali frekuensi kita. Perubahan sejati terjadi saat kita tidak hanya menetapkan niat, tetapi juga membersihkan medan batin, agar selaras dengan niat itu. Ini berarti menyembuhkan luka, melepaskan keyakinan lama, dan mulai membangun relasi baru dengan diri sendiri. Kita harus menjadi versi dari diri kita yang siap menerima apa yang kita minta. Kita menciptakan realitas bukan dari kekuatan kehendak semata, tapi dari keadaan batin yang seimbang, tenang, terbuka, dan percaya. Ketika getaran kita mulai menyatu dengan kemungkinan terbaik, maka semesta pun merespons dengan lembut, tapi pasti. Bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita sudah menjadi magnet bagi realitas itu. Realitas tidak datang dari luar, ia lahir dari dalam. Dan saat kita mulai memancarkan frekuensi, aku layak, aku siap, aku percaya, maka dunia pun membuka pintunya dengan cara yang ajaib dan seringkali tak terduga. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa mudah. Waktu melambat, pikiran jernih, tindakan mengalir tanpa ragu, dan semesta tampak bergerak bersama kita. Inilah yang disebut sebagai keadaan flow. Sebuah momen ketika kesadaran kita terhubung penuh dengan saat ini, tanpa beban masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Di titik ini, kita tidak lagi merasa seperti sedang mengendalikan hidup. Kita menjadi hidup itu sendiri. Flow bukanlah hasil dari usaha keras, melainkan buah dari kehadiran total. Ketika kita benar-benar hadir, kita keluar dari mode reaktif dan masuk ke dalam mode kreatif. Tidak ada perlawanan, tidak ada keraguan, hanya gerakan yang selaras, seolah semesta telah mengatur segalanya terlebih dahulu. Dari ruang inilah muncul sesuatu yang bahkan lebih misterius, sinkronisitas. Peristiwa yang tampaknya kebetulan, namun terasa terlalu sempurna untuk sekadar keberuntungan. Kita memikirkan seseorang dan ia menghubungi. Kita mencari jawaban, dan buku yang tepat muncul. Ini bukan sihir, ini adalah resonansi. Ketika batin kita selaras, realitas luar ikut menyesuaikan. Sinkronisitas adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang selaras dengan jiwa. Ia bukan hasil dari perencanaan logis, melainkan dari koneksi batin yang dalam. Semakin sedikit resistensi dalam diri, semakin kita berhenti memaksa, mengontrol, dan mencemaskan, semakin sering kita menemukan bahwa semesta mengatur segalanya dengan cara yang jauh lebih cerdas dari pikiran kita. Namun, untuk mencapai titik ini, kita perlu melepaskan hal-hal yang mengganggu aliran, ketakutan, penyesalan, dan ekspektasi. Flow tidak bisa hadir di ruang yang penuh tekanan. Ia membutuhkan kelapangan batin, bukan kecepatan yang membawa kita maju, melainkan kejernihan dalam setiap langkah. Ketika kita hidup dari ruang ini, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Ia menjadi tarian, kadang cepat, kadang pelan, tapi selalu indah.
Kita berhenti mengejar dan mulai menerima. Kita berhenti mengontrol dan mulai mempercayai. Dan dari kepercayaan itulah, hidup mengalir, penuh kejutan, makna, dan keajaiban. Ada ironi halus dalam proses penciptaan hidup yang kita inginkan. Semakin kita menginginkan sesuatu dengan intensitas yang mencemaskan, semakin ia menjauh. Ini bukan kutukan, melainkan hukum halus energi. Keinginan yang dipenuhi kecemasan bukanlah magnet, melainkan penolak. Dan justru dalam melepaslah, segala sesuatu mulai mendekat. Manusia cenderung melekat pada harapan dan hasil. Kita ingin sesuatu terjadi dengan cara tertentu, dalam waktu tertentu, seolah kita tahu pasti bagaimana semesta seharusnya bekerja. Namun, pelepasan bukan tentang menyerah. Ia bukan tanda kelemahan. Ia adalah kepercayaan terdalam bahwa segala sesuatu datang di waktu dan cara yang tepat. Ketika kita melepas, kita tidak membuang niat, kita membebaskannya dari tekanan batin yang membatasi alirannya. Melepas bukan berarti berhenti menginginkan. Ia berarti berhenti mengikat diri pada satu versi hasil. Ia adalah tindakan spiritual yang memurnikan niat kita. Dari ego yang ingin mengontrol, menjadi jiwa yang siap menerima. Dalam pelepasan, kita membuka ruang, dan ruang itu dibutuhkan semesta untuk mengisi dengan kebijaksanaannya yang lebih luas dari pemahaman kita. Seringkali, justru saat kita berhenti memaksa, yang kita inginkan datang dengan cara yang paling mengejutkan, karena energi kita tidak lagi tegang, kita tidak lagi memancarkan rasa kurang, tapi rasa cukup. Dan dari frekuensi cukup, datanglah kelimpahan. Surrender bukanlah pasrah yang pasif, tapi keterbukaan yang aktif. Ia adalah ketenangan dalam gerak, keyakinan dalam ketidakpastian. Ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat, tangan kita pun menjadi cukup kosong untuk menerima. Ketika kita berhenti memaksa jalan, pintu-pintu baru terbuka. Inilah paradoks suci dalam manifestasi. Bukan usaha mati-matian yang membawa hasil, tetapi kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Dan dalam keheningan pelepasan itu, sesuatu yang lebih besar dari rencana kita mulai bekerja, sunyi, lembut, tapi penuh kuasa. Transformasi sejati tidak dimulai dengan usaha keras atau rencana baru. Ia dimulai dengan satu langkah batin yang sederhana namun sangat dalam, penerimaan. Apapun yang kita lawan, mengikat kita. Apapun yang kita terima, berubah bentuk. Saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menatapnya dengan mata jernih, ruang untuk perubahan pun terbuka. Bukan karena situasi luar langsung berubah, tapi karena kita mengubah hubungan kita dengannya. Menerima bukan berarti menyetujui atau menyerah. Ia adalah keberanian untuk hadir di tengah rasa sakit, kecewa, atau ketidakpastian tanpa menutup hati. Dalam penerimaan, kita berhenti berperang dengan hidup. Kita berdamai dengan saat ini, dan justru dari damai itulah energi baru mulai mengalir. Hidup tidak pernah meminta kita untuk sempurna, ia hanya meminta kita untuk hadir sepenuhnya. Setelah menerima, langkah berikutnya adalah melepaskan. Lepaskan beban yang tidak lagi melayani. Lepaskan ekspektasi lama, luka yang dipeluk terlalu erat, dan cerita yang tak lagi relevan. Melepaskan adalah tindakan kasih terhadap diri sendiri, mengosongkan ruang agar cahaya baru bisa masuk. Tanpa pelepasan, hati kita terlalu penuh untuk melihat keajaiban yang sebenarnya telah menunggu. Dan akhirnya, percaya. Percaya bahwa ada kecerdasan ilahi yang bekerja, bahkan di balik kekacauan. Percaya bahwa hidup tidak hanya menguji, tapi juga membentuk. Percaya bahwa ketika kita berjalan dengan ketulusan, semesta tidak akan diam. Kepercayaan adalah jembatan tak terlihat yang menghubungkan kita dengan kehidupan yang lebih tinggi. Ketika kita menerima, melepaskan, dan percaya, kita memasuki arus transformasi sejati. Bukan perubahan yang dipaksakan dari luar, tapi perubahan yang tumbuh dari dalam. Seperti benih yang diam dalam tanah gelap, ia tidak memaksa tumbuh. Ia hanya percaya, dan pada waktunya, ia menembus bumi untuk melihat cahaya. Inilah jalan sunyi menuju kebebasan batin. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi selalu penuh makna. Dan dari jalan inilah,
Versi terdalam dan terindah dari diri kita mulai terlahir kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.